teknologi sudah mengubah banyak hal ya, termasuk relasi. Nah ini dari Pak Max dan dari Pak Wahyu nih, apa nasihat Pak Wahyu dan Pak Max untuk orang tua yang punya kekhawatiran, entah kekhawatiran yang legit, yang masuk akal atau yang enggak masuk akal, yang tadi Pak Max bilang imaginary. Kira-kira apa nih nasihat Pak Wahyu untuk orang-orang tua yang dalam kondisi yang ya ini ya sulit untuk melihat ya tidak serba tidak jelas. Saya rasa ada dua hal yang membuat kita takut pada umumnya ya, Bu ya. Yang pertama sesuatu yang tidak kita ketahui. Sesuatu yang kita tidak ketahui, ketidakpastian, ketidakjelasan itu membuat kita takut gitu ya. Kayak AI ini ya. Nah, orang tua kalau nggak tahu pasti takut. Karena bagian dari pekerjaan mereka seperti kata Pak Mek, ya untuk merasa takut itu gitu ya. Kita dihadirkan Tuhan untuk merasa takut gitu ya dengan perkembangan Saya dan yang lahir untuk jadi takut untuk anakku. yes, Itu Pak. jawab. Nah. Yang kedua, Nah. kita itu takut dengan sesuatu yang kita sadar lebih besar kekuatannya dari diri kita. Hmm. Bagi orang tua, AI ini bisa masuk ke dalam dua kategori itu. Yang pertama, ini saya nggak tahu, karena saya nggak tahu saya takut. Karena saya takut, mungkin saya bisanya cuma melarang, gitu ya, berdasarkan pengetahuan yang terbatas, saya bisa melarang anak saya. Tetapi kan sekarang susah ya, Bu ya. Zaman di mana Ibu dan Bapak, zaman di mana masih hanya ada desktop tuh, orang tua masih bisa lewat untuk ngelihat, untuk lihat, gitu ya. Sekarang kan ini menjadi sangat personal gitu ya di sini, itu tidak Ya, mudah, gitu ya. Yang betul. kedua, selain rasa takut untuk sesuatu yang tidak tahu, juga kalau tahu sedikit, kadang-kadang dia malah takutnya lebih besar lagi karena ini nanti bisa dipakai bahaya, nak, bisa orang jahat, bisa apa dan yang lainnya. Nah, Bisa daripada ternyata itu bisa, tapi ya gitu, ya, Pak. Kan lebih apa ya, mungkin karena orang tua ngelihatnya di film-film yang zaman dulu yang futuristik banget gitu loh, Pak. Jadi dia berpikir semudah itu gitu kan. Maka saran saya itu hmm. orang tua itu sekarang kayaknya harus lebih konversasional ya. Hmm. Konversasional itu untuk bilang ini AI ini apa sih, toh nak? Ini apa bedanya dengan saya googling biasa? Nah, terus kemudian dia bisa ini, bisa itu enggak, dan yang lainnya. Dan jangan khawatir, anak zaman sekarang akan sangat terbuka untuk salah itu, gitu loh. Kemarin saya diskusi dengan anak saya juga langsung berani bilang, oh itu salah itu, Pak, itu nggak benar tuh. Riset terbaru kayak gini, gitu. Nah, kalau saya tidak cukup apa ya, cukup dialog dengan apa dialogis dengan anak saya dengar anak saya bilang saya salah itu rasanya udah Nah, budaya kita nggak ngajarin kita kayak gini deh, gitu ya. Ya, sulit. Nah, ini kan Ya, agak gimana begitu ya. Tapi hanya dengan cara yang lebih dialogis, yang lebih konversasional, kita ini bisa belajar banyak dari anak gitu ya. Kan kadang-kadang saya tahu betul. anak sabar ngajarin orang tuanya gitu ya. Halah gini aja nggak bisa Iya, sih. Diajarin berulang-ulang kok nggak bisa gitu. itu. Sama, Ya, jawaban saya sama. Dulu papa emang ngajarin kamu jalan juga berulang nggak bisa-bisa. Tapi papa mama nggak nyerah. Jadi ya, sekarang it's your turn untuk ngajarin kami dan tidak menyerah, gitu ya. Eh, ya. kami tidak Ya, balas budi, tapi kalau cuma diajarin sekali dua kali lupa, kamu dulu juga pakai sepatu juga kayak gitu. Salah melurus kiri kanan gitu ya. Tapi papa mama sabar sampai akhirnya kamu bisa. Jadi ada unsur yang lebih dialogis, tetapi juga ada unsur ya, yang lebih menekankan. Nah, sekarang kita gantian nih, gitu ya. Ya. Bersabarlah di fashion dengan papa dan mamamu. ya. Oke. Nah, ini Pak Max, selain orang tua harus terbuka, seperti tadi ke Pak Wahyu bilangnya, terbuka dengan confusion, apalagi yang bisa dikerjakan oleh orang tua? Kalau saya ngomong kepada orang tua dari youth, mungkin saya akan sangat kasar dengan kalimat pertama. Apakah Tuhan Anda sekecil itu? Apakah Tuhan Anda tidak mampu untuk menjaga, untuk mengatur dan melindungi hidup anakmu? Apakah hanya Anda yang akan lakukan itu? Lebih lagi dengan dunia dan hal yang engkau tidak mengerti. Dan saya lihat berapa banyak orang hampir menjadikan diri Tuhan dan mikir perlindungan anak hanya akan lewat diri. Kau sudah ajar prinsipnya, ada firman, ada yang kebenaran dan tidak, dan sudah ditanam dengan baik. Kau punya relasi dan interaksi yang baik berdasar itu. Harus satu saat mempercayakan Tuhan akan
kerja dalam anak hidup. Ibu tidak bisa ikut anaknya kepada universitas dan tidur di tempat kos anak itu. Ada satu saat harus lepaskan dalam kepercayaan Tuhan bisa. Dan so, hal pertama yang saya akan bilang ke orang tua, Tuhan lebih besar daripada semua kekhawatiranmu. Dan Tuhan dalam providensinya bisa mengatur berapa banyak. So itu hal yang pertama. Ya, jadi saya akan mengambil dua kesimpulan ya. Satu, orang tua harus terbuka, membuka diri untuk conversation dengan anak, seperti yang tadi dikatakan Pak Wahyu. Yang kedua, harus membekali anak dengan pengetahuan firman Tuhan yang cukup, punya fondasi yang cukup. Ya. Nah, setelah itu harus let go, ya Pak ya. Ya, tapi percayakan Tuhan itu ada cerita yang sedikit lucu tentang anak yang sedang tanam, ada wortel kecil ditanam setiap hari, dia lihat belum ada sesuatu, dia keluarkan, oh ya itu sedang tumbuh, sedikit dikembalikan dalam tanah. Besok sedang tumbuh atau tidak dan dikeluarkan, tetapi sedang setiap hari periksa itu dan tak percaya itu akan tumbuh secara alamiah dan baik, menghancurkan tanaman yang sedang setiap hari. Tetapi yang kedua, yang pertama yang saya akan sampaikan itu, apakah Tuhan sekecil itu? Dan Tuhan pasti bisa. Yang kedua itu, apakah hatimu setinggi itu? Dalam arti harus seperti tadi Pak Wahyu bilang, rendah hati. Harus bisa belajar bersama anak. Harus sekarang bilang dak tahu atau bersama akan cari tahu. Harus sadar dunia ini sedang berubah dengan sangat cepat. Dan bersama harus cari hikmat Tuhan. Harus bersama Tuhan, kami berdoa untuk itu. Ya, tadi Pak Wahyu ingin nambahkan sesuatu, Pak. Iya, sebagai pendeta yang sekaligus konselor sering berbicara dengan orang tua, saya mulai memahami satu hal ya, Bu. Besarnya rasa takut orang tua bahwa anak itu aneh-aneh, macam-macam melakukan hal yang buruk, adalah besarnya keraguan mereka terhadap diri mereka sendiri, apakah selama ini mereka sudah mengajar dengan baik. Jadi orang tua yang cukup firm bahwa dirinya sudah mempersiapkan anak dengan baik, dia akan relatif lebih rileks gitu ya. Tapi orang tua yang tiba-tiba tersadar, kayaknya saya dulu belum cukup bekal belum cukup bekal memberikan, mengajar, mengawasi anak saya. Nah, itu tingkat kekhawatirannya yang besar. Ya, betul. Dan Jadi, tambah besar kalau itu teknologi. Dan kekhawatiran tambah besar kalau itu teknologi. Kalau orang tua pindah ke satu kota, satu tempat, satu bangsa yang baru, tambah besar karena yang mereka tidak tahu, belum mengalami, dan mereka sendiri semua ketakutan itu ditaruh atas anaknya. Iya, betul Pak. Jadi sebenarnya itu ketakutan kepada anak akan aneh-aneh adalah cerminan ketidakpercayaan diri bahwa dia sudah mengajar anak-anaknya dengan baik gitu. Iya. Ini saya lihat satu yang sangat nolong, dan kalau itu orang tua harusnya punya keluarga yang fondasi itu belajar bersama. Belajar tentang Tuhan dan kesetiaannya, belajar tentang Tuhan siapa dia, belajar dari firman Tuhan, tapi juga belajar tentang dunia ini. Tentang bagaimana daripada menjangkau sampai teknologi. Dan kalau keluarga punya sikap untuk belajar bersama, saya lihat itu sangat tolong mereka untuk punya conversation yang tidak hanya emosi ke emosi, tetapi bersama mereka sedang mengembangkan pengertian dan dari itu skills untuk menghadapi dunia ini sebagai orang Kristen. Ya.